Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe orang yang dapat melihat jin berdasarkan pengamatan saya selama ini. Pertama, orang yang bisa melihat jin dalam wujud penjelmaan yang padat. Jadi ketika jin mewujud pada benda yang padat, itu semua orang bisa melihat. Hadis riwayat Muslim, ketika ada seorang pemuda Ansor yang membunuh ular yang ternyata menjadi jelmaannya jin Muslim. Bangkainya pun sampai terlihat oleh seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut. Bangkai jin tersebut yang apa? Yang berwujud ular. Ya, ketika jin menjelma menjadi sosok, tubuhnya itu padat seperti manusia atau hewan, ya, kondisi ini akan dapat dilihat dengan mudah oleh setiap manusia, oleh setiap orang. Jenis pertama ini tidak bisa dikatakan matanya ada jinnya, atau dia kena gangguan jin, ya, karena memang jinnya sendiri yang menampakkan diri dalam wujud yang padat sehingga semua bisa melihatnya. Yang kedua, mereka yang melihat penjelmaan jin dalam wujud halus yang tak kasat mata. Wujud halus ya berarti yang nggak bisa dilihat. Nah, orang-orang yang melihat kondisi penjelmaan ini, ya, kadang jin itu menjelma dalam wujud halusnya, nggak menampakkan diri wujud aslinya itu seperti itu. Itu adalah jelmaan juga. Maka wujudnya itu seperti hologram biasanya, samar dan sukar untuk disentuh. Kalau manusia yang mendapati penjelmaan jin dalam kondisi ini, ya, dia berani untuk menyentuhnya, maka sentuhannya akan terasa seperti orang yang memegang busa atau aromanis. Adapun penjelmaan jin dalam wujud yang padat, maka jin dapat ditangkap, diikat, dan bahkan dipukuli sama manusia. Itu kalau padat. Tapi kalau halus dan jelmanya, nggak bisa ditangkap, susah. Paling kalau ada orang yang memberanikan diri mukul, biasanya itu di tangan seperti lagi mukul aromanis atau busa yang dia hempaskan, yang dia tapok begitu. Dalam kondisi penjelmaan halus ini, jin akan menyamar menjadi sosok yang sudah sangat melekat di benak manusia. Kalau di Indonesia tentu nggak jauh-jauh, pasti pocong, kuntilanak, genderuwo, sundel bolong atau yang semisalnya. Jadi sosok-sosok yang memang sudah terekam di alam bawah sadar manusia yang tinggal di daerah tersebut. Makanya di Transilvania, di Romania sana, nggak ada wujud hantu pocong, adanya vampir. Di Amerika nggak ada hantu pocong, hantu kuntilanak pun nggak ada. Wong di Mesir yang sama-sama penduduknya mayoritas Islam pun tidak ada hantu pocong atau kuntilanak. Saya selama di Mesir nggak pernah dengar mitos pocong atau orang yang takut mayat itu hidup lagi, jadi pocong, gentayangan kayak mumun, nggak ada. Makanya di antara tipe manusia yang sering diperlihatkan wujud penjelmaan halus bangsa jin, jin yang dia menjelma dalam wujud yang hanya dia saja yang melihat, maka itu nggak lepas dari 5 tipe manusia. Pertama, manusia indigo, yang memang matanya itu tertipu dengan sihir-sihirnya jin. Kedua, manusia yang sangat penasaran terhadap jin, tapi ini kesempatannya kecil. Saking terobsesinya melihat jin, melihat alam jin, jadi dia timbul halusinasi. Atau mungkin jinnya memang betul-betul menampakkan diri di hadapan dia dengan persepsi yang telah terekam di otaknya. Ketiga, manusia yang diganggu jin melalui celah-celah depresi. Depresi karena banyak tekanan, dibuang keluarga, nggak dimengerti sama orang-orang, dendam, kecewa. Ketika depresi itu muncul, setan akan mewujudkan diri dalam wujud-wujud yang halus, yang hanya dia saja yang melihat. Mungkin kalau orang yang belajar ilmu psikologi dari jalur barat akan menganggapnya itu hanya sebuah halusinasi. Tapi kita tidak menganggap itu hanya sekedar halusinasi belaka. Itu ada ulah setan di dalamnya. Supaya apa? Supaya lebih menjauhkan orang tersebut dari manusia lainnya, menjauhkan dari fitrahnya, dan terkhusus menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, manusia dalam kondisi yang sangat takut. Kadang dikerjain sekalian. Karena jin itu bisa mengendus aroma ketakutan. Ketika dia mengendus aroma ketakutan pada seseorang, dia akan menampakkan diri dengan wujud yang sangat ditakuti oleh orang tersebut. Kan ada orang yang sangat takut sama kuntilanak, dia akan mewujudkan diri jadi kuntilanak. Sangat takut sama pocong, dia mewujudkan diri menjadi wujud pocong. Dan seterusnya. Kemudian manusia yang baru lulus mengamalkan ritual bid'ah, pati geni, puasa mutih misalnya, ya, zikir dengan niatan tertentu, zikir untuk pembuka mata batin,
Setelah itu baru akan melihat berbagai macam pemandangan-pemandangan yang aneh di penglihatannya itu. Berawal dari rasa penasaran yang liar, prasangka yang terburu-buru, dan fantasi yang dipaksakan, maka jin akan menjelma menjadi karakter makhluk yang pernah dilihat manusia di dalam kehidupannya. Baik sosok yang menyeramkan di film horor, komik, sampai karakter monster yang ada di video game. Jin bisa melihat dan meniru sosok yang terbayang melalui perantaraan jin korin yang menyertainya. Jadi kadang jin yang ada di luaran kerjasama sama jin korin yang ada di tubuh manusia. Apa nih yang biasa dilihat sama orang ini? Jin korin kan tahu, oh ini orang suka melihat monster-monster yang ada di game anu misalnya. Ya nanti jinnya akan menampakkan diri layaknya monster-monster yang sering dilihat itu. Oh, orang ini sering nonton film horor, film pocong misalnya, tali pocong yang belum dilepas. Ya nanti korinnya akan mengabarkan pada jin-jin tersebut, pada setan-setan tersebut. Sehingga setan yang ada di sekelilingnya akan mengubah dirinya seperti wujud pocong. Ini yang hubungan kerjasama antara setan-setan yang ada di internal manusia dan apa yang ada di eksternal, di luar tubuh manusia. Saya selaku penulis buku Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia menggagas suatu tajuk khusus bertema Indigo Challenge yang ada di channel kita ini, Muhammad Faizal Official. Bagi Anda subscriber kami yang sudah lama mengikuti, pasti pernah lihat Indigo Challenge yang kami lakukan di beberapa tempat. Yang paling menarik di Cirebon, ya. 3 orang semuanya melihat berbeda-beda. Yang pertama ada yang ditantang berantem sama jin yang ada di situ. Yang kedua dipersilahkan masuk dengan wujud jin yang beraneka ragam, layaknya orang-orang keraton zaman dahulu. Yang ketiga melihat seluruh jin yang ada di situ wujudnya adalah wujud harimau. Kok bisa beda-beda? Yang pertama ditantang berantem, wujudnya gendruwo dan seperti monster. Yang kedua wujudnya rupawan seperti orang-orang keraton. Yang ketiga seperti harimau. Kenapa bisa seperti itu? Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan celah fantasi manusia. Janganlah banyak berfantasi. Apakah sudah malas melihat muka manusia sehingga harus mencari-cari muka setan? Ya, cukuplah kita berinteraksi dengan sesama manusia, itu jauh lebih melegakan kita. Karena Allah menutup penglihatan kita supaya tidak bisa melihat jin, pasti ada hikmahnya. Ketiga, mereka yang melihat penjelmaan jin di alam mimpi. Nah, ini dia. Melihat penjelmaan jin di alam mimpi bisa dialami oleh siapapun, nggak peduli korban sihir atau bukan, korban gangguan jin atau bukan. Kadang jin bisa masuk melalui alam mimpi kita, menjelma dengan jelmaan-jelmaan yang beraneka ragam. Ada yang mengabarkan suatu kabar, ada yang menakut-nakuti, ada yang membuat manusia seakan jatuh dari tempat yang tinggi, kayak kepleset, ada yang menindih manusia. Nah, itu karakter mereka ketika menampakkan diri di alam mimpi. 3 karakter: manusia yang melihat jin dalam kondisi padat, halus, dan di alam mimpi. Ini 3 tipe manusia. Di manakah posisi Anda? Anda sendiri yang tahu. Apakah betul jin yang dilihat atau sekedar halusinasi? Koreksi diri kita masing-masing. Jangan terobsesi untuk melihat mereka, dan tidak perlu terobsesi jadi manusia indigo. Manusia indigo ya manusia yang sama seperti kita. Mereka butuh diarahkan. Mereka saudara-saudari kita yang butuh diarahkan dan butuh sentuhan dakwah supaya tidak terperosok lebih jauh lagi menilai perkara gaib tanpa ilmu dan tanpa rujukan dari Quran dan Sunnah. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.